13 akan mempresentasikan tentang bisnis internasional pemilihan dan pengolahan entry mode. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Tizakli Flaviabani, ada Ivan Fernanda, dan juga Sultan Alif. Nah, saya akan mulai, yaitu entry mode. Apa sih entry mode itu? Sebuah mode entry adalah pengaturan institusional di mana perusahaan mendapatkan produk-produknya, teknologi, keterampilan, manusia, atau sumber daya lainnya ke pasar. Perusahaan mencari entry ke pasar baru untuk produk manufaktur dan atau penjualan. Masuk mode seleksi tergantung pada pengalaman pasar, tingkat kontrol yang diinginkan, dan ukuran pasar. Dalam memilih strategi entry mode ada 3 aturan, yaitu yang pertama adalah aturan naif. Aturan naif adalah membuat keputusan menggunakan semua entry mode yang sama untuk semua pasar asing. Aturan ini mengabaikan heterogenitas dari pasar asing. Kedua adalah aturan pragmatis. Aturan pragmatis adalah membuat keputusan menggunakan entry mode yang dapat bekerja untuk setiap pasar asing. Perusahaan akan mencari alternatif entry mode lain jika entry mode awal tidak menguntungkan. Pada kasus ini, tidak semua alternatif potensial diinvestigasi, dan entry mode yang bisa diterapkan belum tentu yang terbaik. 3 adalah aturan strategi. Pendekatan ini membandingkan dan mengevaluasi semua alternatif entry mode secara sistematis sebelum keputusan dibuat. Aplikasi aturan ini memilih entry mode yang dapat memaksimalkan kontribusi profit selama periode perencanaan. Ini adalah entry mode pasar asing. Ada banyak strategi cara masuk pasar asing yang kemudian dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu mode ekspor, yang kedua yaitu mode menengah, dan yang ketiga adalah mode hierarkis. Adalah mode ekspor. Ekspor adalah usaha suatu perusahaan memasuki pasar asing dengan cara menjual barang yang diproduksi di negara perusahaan tersebut berasal. Langkah ini dipilih karena terbatasnya pengetahuan tentang pasar luar negeri dan transaksi, biaya lebih rendah, sangat fleksibel, dan risiko tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan investasi asing langsung alias foreign direct investment atau usaha patungan. Alasan tersebut menjelaskan mengapa perusahaan lokal melakukan kegiatan manufakturnya di pasar dalam negeri, tetapi kegiatan pemasaran, distribusi, dan penjualan dikelola di pasar ekspor, biasanya bersama perantara seperti agen atau distributor. Nah, yang selanjutnya adalah entry mode menengah, disebut juga sebagai entry mode kontraktual, terdiri dari seperangkat perjanjian seperti waralaba, lisensi, joint venture, dan kontrak manufaktur. Strategi ini didasarkan pada kontrak tertentu antara 2 atau lebih Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mode hierarki. Entry mode ini mengarah kepada keinginan perusahaan memegang kendali penuh atau operasi di pasar asing. Jenis entry ini membutuhkan banyak komitmen, sumber dana finansial dan keberanian untuk mengambil resiko. Tetapi di sisi lain, jenis entry ini paling menguntungkan dan memberikan kendali. Bentuk entry mode hierarki adalah Foreign Direct Investment atau FDI yang dapat diklasifikasikan dari bentuk investasinya, yaitu akuisisi, merger, greenfield investment, brownfield investment, dan wholly owned subsidiaries. Selanjutnya ada cara mengira ekspor dan impor blunder. Yang pertama, perusahaan baru untuk mengekspor sering membuat kesalahan. Banyak gagal melakukan pasar yang memadai, penelitian, dan mendapatkan nasihat ekspor yang memadai. Yang kedua, yaitu perusahaan dapat menyewa forwarder, sebuah angkutan spesialis di ekspor relate, seperti kegiatan sebagai kebiasaan clearing, jadwal tarif dan pengiriman, dan asuransi biaya. Dapat paket pengiriman untuk ekspor dan mengambil tanggung jawab untuk mendapatkan kiriman dari pelabuhan ekspor ke pelabuhan dari impor. Selanjutnya ada 2 faktor yang mempengaruhi pemilihan entry mode, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal memiliki target pasar. Jika target pasar besar dan memiliki pertumbuhan yang potensial bagus dan tinggi, perusahaan cenderung ingin menggunakan banyak sumber daya untuk pasar tersebut dan akan memilih strategi entry mode atau FDI yang berpartisipasi dalam joint venture. Sebaliknya, jika ukuran target pasar kecil dan lokasi geografis terpencil, maka perusahaan dapat memilih menggunakan strategi ekspor atau perjanjian kontrak seperti lisensi dan atau waralaba. Yang kedua yaitu faktor produksi negara target. Ketika biaya produksi dalam negeri tinggi dan kurang atau buruknya infrastruktur seperti transportasi, pelabuhan, dan komunikasi dalam negeri, produksi lokal lebih di negara target lebih disukai. Di sini perusahaan mungkin akan mempertimbangkan entry mode hierarki dan mendirikan anak perusahaan di dalam target pasar
asing yang mana biaya produksi lebih rendah. Faktor eksternal yang ketiga dari sektor lingkungan. Yang termasuk faktor lingkungan adalah faktor politik, ekonomi, hambatan masuk negara target, dan sosial budaya. Ketidakstabilan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan entry mode. Ketidakstabilan ekonomi seperti neraca pembayaran yang lemah berdampak pada pengetatan impor atau devaluasi nilai tukar. Yang keempat adalah risiko negara target. Hal lain yang mungkin akan dihadapi perusahaan ketika masuk pasar baru adalah risiko negara dan ketidakpastian permintaan. Resiko bisa saja berupa resiko ekonomi, politik, dan sosial budaya. Jadi diperlukan analisis metode dan resiko pasar sebelum masuk ke dalam pasar baru. Bila resiko negara tinggi, perusahaan lebih memilih entry mode yang melibatkan komitmen sumber daya yang rendah seperti ekspor. Selanjutnya yang kelima, yaitu tingkat persaingan competition level atau persaingan pasar yang ketat biasanya tidak terlalu memberikan keuntungan, dan investasi dan komitmen yang besar tidak terlihat begitu berharga. Maka dari itu, perusahaan lebih memilih ekspor di mana tidak membutuhkan banyak sumber daya. Jika pasar terkonsentrasi di mana hanya ada beberapa pemain besar, jenis pasar ini memberikan sedikit kemungkinan untuk memberikan perusahaan daya tawar dan membawa kepada situasi monopolistik. Pada situasi tersebut, biasanya pasar berada di bawah beberapa perantara ekspor. Untuk menghindari perilaku tersebut, perusahaan menggunakan entry mode hierarkis seperti akuisisi atau greenfield investment. Selanjutnya yaitu faktor internal. Yang pertama adalah besar perusahaan atau size of firm. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemilihan entry mode adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih kecil memiliki sumber keuangan dan SDM yang terbatas untuk membesar risiko dan memperbesar risiko gagal. Bila memilih mode investasi asing, sebaliknya, perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya dan produktif, kekuatan yang pasar yang lebih besar, pengetahuan, serta skala ekonomi. Jadi, perusahaan besar lebih berpeluang besar mengadopsi mode yang membutuhkan modal investasi besar. Faktor yang kedua yaitu faktor produk atau product factor. Karakteristik produk atau jasa seperti nilai berat, ukuran, dan bahan pembuatan. Sifat produk berbeda-beda dan menjadi faktor penentu pemilihan entry mode. Contohnya yaitu produk yang membutuhkan layanan purna jual seperti instalasi, pelatihan, dan sebagainya. Bagian pemasaran dan penjualan perantara di dalam pasar asing mungkin tidak bisa menanganinya. Jadi, lebih baik perusahaan menggunakan entry mode hierarki dan mendirikan anak perusahaan sendiri, atau yang bisa disebut wholly owned subsidiary, di mana kemungkinan untuk menawarkan layanan purna jual tersebut dengan leluasa. Selanjutnya yang ketiga adalah pengalaman internasional atau international experience. Selain itu, pengalaman internasional perusahaan di karakteristik produk atau jasa merupakan faktor penting di mana akan menentukan proses internasionalisasi suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak pengalaman internasional seperti tahu bagaimana cara bekerja, mempunyai kontrak yang baik, dan sebagainya. Mereka mampu mengambil lebih banyak resiko dan memasukkan lebih banyak sumber daya ke dalam pasar asing maksud saya. Mereka akan memilih entry mode FDI seperti wholly owned subsidiary. Yang keempat adalah karakteristik entry mode yang diinginkan atau desired mode karakteristik maksud saya. Setiap pengambil keputusan mempunyai karakteristik sendiri dalam memilih entry mode. Tergantung dari jenis umur perusahaan, produk, dan jasa mereka yang mau jual dan manajemennya. Suatu perusahaan mungkin menginginkan kontrol yang lebih banyak atas operasi internasional. Cara kontrak entry. Beberapa produk tidak hanya dapat diperdagangkan di pasar terbuka karena mereka tidak berwujud. Perusahaan dapat menggunakan berbagai kontrak untuk memasarkan sangat khusus aset dan keterampilan di pasar internasional. Berikut cara yang harus dipenuhi: perizinan, waralaba, manajemen kontrak, dan turki proyek. Selanjutnya adalah cara investasi entry. Investasi mode entry memerlukan investasi langsung dalam pabrik dan peralatan dalam negara ditambah dengan keterlibatan berkelanjutan dalam operasi lokal. Berikut hal yang harus dipenuhi investasi entry.
sepenuhnya milik anak atau induk tunggal, patungan, dan aliansi strategis. Terima kasih. Di rumah aja ya, jaga kesehatan. Bye.